Behavior market tuh sudah menunjukkan top banget deh, karena tiap kali ada berita jelek dikit, saham-saham langsung minus 10%, minus 19%. Menurut lo gimana? Sebenarnya tergantung dari ekspektasi dari pada market terhadap perusahaan tersebut. Kalau misalnya terjadi miss earning sedikit, misalnya dari 500 juta dia missnya 10 juta, misalnya targetnya 500, lu dapatnya 490, turun 10%. Artinya market itu sebenarnya pricing in perfect execution, dan itu jadi problem in the short term. Karena in the long term kan lu bisa lihat guidance selanjutnya seperti apa. Apakah guidance-nya masih meningkat trajektorinya, apakah menurun, apakah dari earnings call-nya si board bilang, si CEO-nya bilang, oh ini kita struggling this or that, atau mereka sangat confident dan sebagainya. Salah satu saham yang gue suka tapi dia requires perfect execution itu AMD. PE hari ini 120 kali. Oke. Tapi forward PE-nya artinya 120 mahal dong. Banget. Forward PE-nya tahun depan 35 kali, dan dalam 3 tahun perkiraannya revenue dia naik 10 kali lipat. Artinya dengan kok orang mau beli PE 120, artinya market udah pricing in future revenue dalam yang akan terjadi 1 dan 2 tahun dan bahkan 3 tahun ke depan. Nah, itu yang namanya market expecting perfect execution. Nah, ketika ada miss, jatuhnya dalam asli. Ada juga market expecting worst execution. Contoh Oracle. Oracle itu punya backlog yang sangat besar dari data center. Dua, dia punya bisnis dari legacy bisnis dia yang lain. Ada revenue, cash flow udah jalan. Jadi bukan kayak Nebius yang all in data center. Itu udah bisnis lain terus dia expand ke data center. Ketiga, dia itu connectionnya udah levelnya udah tier S lah. Bisa dapat kontrak dari government dan lain sebagainya gitu. Dan keempat, mereka ini jangankan ke government, tapi ke company lain mereka juga punya connection yang levelnya udah paling atas, sehingga akses mereka ke capital tuh nggak susah-susah banget. Namun orang tuh pricing in bahwa mempertanyakan kualitas order mereka. Apakah ordernya dari OpenAI ini dia bisa beneran order nggak, atau nanti dia bail out nih? Karena OpenAI katanya kan, oh burning money dan sebagainya. Tapi gue lihat perusahaan AI Labs revenue-nya gede banget dan marginnya gede loh. Sebelum OpenAI turunin harga, margin dia itu sekitar 80-90%. Turunin harga, sekarang margin dia 50%. Bisa terlihat dari ketika mereka mulai merilis GPT 5,6 yang ada Luna Solterra, pengguna Codex itu naik dari 6 juta ke 10 juta. Dan itu baru 10 juta. Pengguna Gemini itu hampir 1 billion. Pengguna ChatGPT itu 1 billion. Artinya market ini masih gede banget gitu. Belum semuanya termonetize. Walaupun kembali lagi gue pernah bilang token itu will get commoditized. Artinya token ke depan makin murah, tapi bermainnya dengan scale. Kalau sekarang bisa dibilang data center itu